Syukur padamu, oh Tuhan, karena rahmat dan kasih-Mu yang selalu menyertaiku sepanjang hidupku. Dalam suka maupun duka, bahagia ataupun derita, hatiku tetap bermara syukur pada Tuhan. Puji syukur Tuhan tak teringat, ku atur padamu setiap hari. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Meskipun hidupku penuh cobaan, ku tetap percaya pada kasih-Nya. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Meskipun hidupku penuh cobaan, ku tetap percaya pada kasih-Nya. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Ya Tuhan, pandanglah kami, saksi-saksi-Mu semua. Biarkan kami bersama memuji-Mu dalam cinta-Mu yang suci. Jauhkan semua yang memisahkan persaudaraan Kau berikan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah meredupkan sinar-Mu di dunia. Ya Tuhan, satukanlah semuanya dalam cinta.
Ya Tuhan, pandanglah kami, saksi-saksimu semua. Biarkan kami bersama memujimu dalam cintamu yang suci. Dalam siara hidupku, ku tahu kasih-Mu ya Tuhan selalu tercurah padaku. Walau sering aku jatuh dalam lomba dosa, namun kasih-Mu ya Tuhan tetap kepadaku. Mari kita mengadakan puji dan syukur, sujud dan sembah
Tuntunlah langkah hidup, penuhi hati umatmu dengan kasih setiamu, dengan ilahi cintamu. Berkati kami ya Tuhan, agar setia selalu turut teladan putramu, mengamalkan sabdamu. Sujud dan sembah Bapa, Putra, serta Roh Kudus atas karunia dan rahmat-Nya yang tiada berakhir bagi kita umat tebusan putranya, bagi kita umat tebusan putranya.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru, juga anak-anak yang terkasih. Pagi, Suster. Pagi, Suster. Pagi, Suster. Pagi, Suster. Pagi, Suster. Pagi, Suster. Oke, mari. Pagi, Suster. Pagi. Oke, mari anak-anak yang terkasih. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan bahwa tanpa terasa kita sudah mulai memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Hari ini kita akan mengadakan ibadat. Kita bersyukur dan memohon berkat Tuhan di awal tahun ajaran baru ini. Kita memohon penyertaan Tuhan untuk proses pembelajaran kita yang dilakukan secara online ini, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita mengambil sikap berdoa yang baik untuk anak-anak di rumah, agar kita bisa memulai ibadat ini dengan penuh hikmat. Dimohon kepada anak-anak sekalian untuk mute ya, supaya tidak mengganggu proses ibadat kita. Diharapkan untuk mute supaya proses ibadat kita tidak terganggu. Mari Bapak Ibu Guru, anak-anak yang terkasih, yang dicintai Tuhan, mari kita lambungkan pujian bersama-sama, kita menyanyikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Dengan Gembira. Nek kamar lah kabeh dua. Dimohon kepada anak-anak yang masih belum mute supaya di mute dulu. Kamera ikut sama panas. Kak anak, mama gak jeneng. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berfirman, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan.
gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Guru, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan Injil yang akan diperdengarkan kepada kita, di mana Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Ada yang sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, ada juga jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan sebagian jatuh juga di tanah yang baik, lalu berbuah. Yang menjadi pertanyaan untuk kita refleksikan, anak-anak sekalian, bagaimana dengan tanah kita? Sudahkah kita menyiapkan tanah kita agar dapat menerima benih tersebut dengan sebaik-baiknya? Anak-anak yang terkasih, kita berharap di tahun ajaran baru ini, kita semakin menjadi anak yang lebih baik lagi. Lebih mandiri, cerdas, lebih semangat, penuh rasa tanggung jawab, dan disiplin. Sekalipun dalam masa pandemi, di mana harus belajar dari rumah, namun kita semua harus bisa tetap berprestasi dalam belajar. Untuk itu, anak-anak, marilah kita memohon rahmat Roh Kudus untuk menyertai kita semua dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Anak-anak yang terkasih, sebagai manusia, kita perlu menyadari bahwa kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, di mana kadang kita lalai dalam melaksanakan tugas belajar kita. Seringkali kita menyia-nyiakan waktu dan tidak serius dalam belajar. Untuk itu, marilah dengan segala kerendahan hati, kita mengoreksi diri, kita melihat diri pribadi kita, bagaimana dengan saya selama ini. Marilah di hadapan Tuhan dan juga sesama kita memohon ampun kepada Tuhan agar hidup kita senantiasa pantas dan layak di hadapan-Nya. Marilah kita hening sejenak.
marilah memasuki perayaan ini dengan hati yang terbuka dan terarah kepada Allah. Kita memohon belas kasihan atas segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk mengajarkan kasih kepada Allah dan kasih antara sesama manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Engkau sendiri mengajar orang-orang yang Kau pilih menjadi murid-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mewariskan ajaran-Mu sebagai pegangan hidup bagi umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Bapa yang Baik, Maha Baik, kami kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan. Kami memohon, utuslah Roh Kudus-Mu, senantiasa menyertai kami di tahun ajaran baru ini, sehingga kami semua semakin baik, semakin bijak, semakin mencintai segala karya, dan semakin bersemangat dalam melaksanakan tugas belajar. Mampukanlah kami untuk senantiasa memanfaatkan waktu dan melaksanakan hal-hal yang baik, sehingga dengan demikian semakin dimuliakan nama-Mu di seluruh bumi. Semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah anak-anak sekalian, kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar, jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dan perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu, ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka,
Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikianlah juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengimbit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita selingi dengan lagu pujian. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan kami, dan menggugah jiwa yang terasa hati. Ku berkata berani bersaksi, doronglah diriku ini jadi
Baik anak-anak, marilah kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Suster Hafe. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, karyawan, pegawai, dan anak-anak Suster Lucy. Kita bersyukur dan memuliakan Tuhan karena hari ini kita bisa berjumpa mempersembahkan seluruh diri kita, teristimewa rencana-rencana dari lembaga kita, SMPK, dan juga anak-anak sekalian. Bacaan yang sudah diperdengarkan bagi kita pada hari ini melalui Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20 tentu saja membuat begitu menarik bagi diri kita. Ada beberapa refleksi, ya. Bagaimana kita mempersiapkan tanah hati kita yang baik dan subur untuk tahun pelajaran yang akan datang. Apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik sehingga nanti apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita baik dari lembaga sendiri juga anak-anak mencapai harapan dan tujuan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Baik, pada refleksi ini semoga bisa membantu kita menjadi orang yang selalu berharap akan apa yang menjadi rencana di dalam kehidupan kita. Tentu saja dari bacaan ini kita melihat penabur itu sendiri adalah Yesus. Ya, penaburnya adalah Yesus dan kita adalah diibaratkan adalah tanah, ya, tanah yang seperti apa sehingga penabur itu sehingga apa yang bisa dituai menghasilkan apa yang ditaburkan oleh Yesus di dalam diri kita adalah sesuatu yang sungguh membuahkan hasil bagi kehidupan kita. Pada bacaan ini, yang pertama, ketika Yesus menabur benih, ya, ketika Yesus menabur benih pada tanah di sini yang pertama adalah jatuh di pinggir jalan, ya. Terus ketika Yesus menabur, maka benih yang ditabur ini dimakan oleh atau menjadi konsumsi dari burung-burung, ya. Baik. Hal yang pertama ini tentu saja firman yang Tuhan sampaikan kepada kita, ya, itu banyak dipengaruhi oleh iblis, dipengaruhi oleh keinginan diri kita, dipengaruhi bahwa saya bisa tanpa Tuhan, bahwa saya bisa. Padahal Tuhan sudah memberi, ya, memberikan kepada kita sabdanya yang menarik, ya, yang membuat kita semakin kuat. Tetapi kita tidak sungguh menyiapkan lahan yang baik, sehingga apa yang Tuhan berikan itu berlalu begitu saja, ya. Jadi kita mempersiapkan diri kita sebagai tanah yang di pinggir jalan. Jadi diambil oleh burung, dimakan oleh burung, tetapi kita sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ini yang menjadi refleksi bagi kita, bahwa siapkan hati yang sungguh mempercayakan bahwa Yesus sebagai Sang Penabur akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan kekuatannya melalui firman-Nya, firman ini tidak pergi begitu saja,
dan apa yang kita perjuangkan tidak diambil oleh orang lain, tetapi sungguh menjadi rahmat bagi kehidupan kita. Bagian yang kedua dari bacaan ini, benih yang ditaburkan jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan benihnya tumbuh, namun menjadi kering sesudah matahari terbit. Demikian apa yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman tersebut. Orang yang menerima firman, terus langsung menerimanya dengan penuh sukacita. Tetapi sukacita ini tidak berakar, ya. Sehingga ketika datang penindasan dan penganiayaan, mereka segera murtad. Itu bahasa kitab suci. Ya. Itu refleksi bagi kita, bagi saya, bagi anak-anak, dan juga semua Bapak Ibu guru yang hadir pada ibadat ini, mau menggugah kembali dan menjadi sebuah refleksi bahwa apa yang Tuhan berikan ketika kita memperoleh sebuah keberhasilan, kesuksesan, nilai yang baik, ya, atau apa saja yang kita terima, itu tidak berarti bahwa memang kita bahagia, tetapi kebahagiaan ini adalah kebahagiaan iman. Ya. Bukan berarti apa yang saya terima adalah karena usaha saya sendiri, tetapi kegembiraan yang mana Tuhan telah memberikan karunia dan berkat berlimpah bagi kehidupan kita, kita terima dengan sukacita iman. Bukan sukacita yang akhirnya hilang begitu saja, ya. Jadi sungguh diterima dengan hati yang bahagia, hati yang penuh suka, karena kegembiraan adalah kegembiraan yang saya rasakan, kesuksesan yang saya terima adalah rahmat dan kasih Yesus sendiri sebagai seorang penabur. Dan yang ketiga, ada benih yang jatuh di semak duri, dan benihnya tumbuh, namun tidak berbuah, karena terhimpit oleh semak berduri. Benih ini ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, yaitu saya, kita yang hadir ini, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda Allah. Tapi kita selalu khawatir, bahkan kita mudah ditipu oleh daya kekuatan, kekayaan, atau keinginan-keinginan dunia yang akhirnya menghimpit belas kasih, menghimpit kegembiraan, menghimpit rahmat Allah itu sendiri untuk bekerja di dalam diri kita. Sehingga apa yang diberikan atau apa yang Tuhan berikan, taburkan di dalam diri kita melalui firman-Nya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Misalkan anak-anak, ya, saya belajar ketika saya hanya mau ulangan atau mau ujian, ya. Ini salah satu bentuk bahwa kita menyiapkan lahan dalam kehidupan kita yang terhimpit atau ditaburkan di semak berduri. Jadi kita tidak mempunyai sesuatu atau buah yang sungguh membanggakan. Ya. Sungguh membanggakan di mana saya belajar ketika saya diberi tanggung jawab sebagai seorang pelajar untuk sungguh mempercayakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya.
kepercayaan orang tua, kepercayaan guru-guru, kepercayaan siapa saja bagi diri saya untuk saya perjuangkan menjadi seorang yang sukses atau seorang yang membanggakan, dan di dalam kitab suci diistilahkan menjadi seseorang yang mampu berbuah. Mampu berbuah berarti menghasilkan rahmat kasih Allah itu sendiri. Jadi saya sungguh bertanggung jawab sebagai seorang pelajar, ya. Sehingga ini menjadi renungan, refleksi bagi anak-anak. Tahun pelajaran yang akan datang adalah tahun di mana akhirnya akan memperoleh sebuah rahmat yang banyak menghasilkan buah-buah rohani di dalam kehidupan saya, yang juga mempengaruhi kehidupan keluarga dan kehidupan lembaga, khususnya SMPK Untung Suropati. Dan yang terakhir, melalui bacaan tadi menjadi refleksi bagi kita, di mana ada sebagian benih lagi jatuh di tanah yang baik, dan benihnya tumbuh subur dan berbuah. Akhirnya, anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu Guru, kita menjadi orang yang bisa atau menyediakan hati untuk benih yang Tuhan berikan di dalam hidup kita melalui firman dan juga rahmat-rahmatnya. Kita menjadi tanah yang baik, yang mampu mendengarkan dan menyambut Allah sendiri dalam kehidupan kita. Kita menjadi berbuah bukan hanya 1 kali lipat atau 2 kali lipat, bahkan seperti dalam kitab suci 3 kali lipat, tetapi berlipat-lipat. Rahmat artinya rahmat Tuhan itu menjadi berbuah di dalam kehidupan kita. Semakin banyak, semakin kita berusaha, semakin banyak rahmat itu diberikan bagi kita. Anak-anak, Bapak Ibu Guru yang terkasih, tentu saja kita tidak bisa menghindari situasi dunia, situasi daerah kita, bahkan mungkin situasi di dalam rumah kita dengan wabah yang terjadi. Kita melihat di kiri dan kanan, ataupun dalam kehidupan kita, rasa sedih dan duka yang mendalam. Ada yang meninggalkan keluarga, meninggal karena Tuhan menghendaki untuk berbahagia bersamanya di surga. Tetapi juga ada yang saat ini sedang sakit dan juga membutuhkan pertolongan dan doa-doa kita. Jadilah juga benih yang baik yang ditaburkan oleh Allah di dalam diri kita untuk selalu mendoakan orang-orang yang berada di sekitar kita, untuk selalu berbagi kasih kepada keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan terlebih di tahun pelajaran yang akan datang bagi peserta didik siswa-siswi SMPK Untung Suropati ini, jadikanlah dirimu orang yang sungguh membuka hati menerima kehadiran Allah, menjadi tanah yang subur dan baik, sehingga akhirnya berbuah banyak, berbuah dalam kasih, berbuah dalam iman, dan juga berbuah di dalam pengharapan hidup kita. Jadilah orang yang sungguh mencintai sekarang ini, menjadi pendoa bagi orang lain, pendoa bagi keluarga, jadi pendoa untuk teman-teman di sekolah, teman-teman satu sekolah, satu lembaga, jadi pendoa bagi Bapak Ibu Guru, sehingga apa yang Tuhan taburkan juga akan berbuah. Bukan hanya berbuah dalam nilai, tetapi
berbuah di dalam iman, harapan, dan kasih Yesus sendiri. Amin. Terima kasih. Saya dilanjutkan, Suster Lucy. Baik, anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu Guru, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan dan juga renungan yang dibawakan oleh Suster Hafe. Semoga benih itu sungguh berbuah dan bertumbuh subur di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang-orang beriman. Mari kita lanjutkan ibadat kita. Kita lanjutkan dengan doa umat. Bentar ya anak-anak. Dimohon bersabar dulu. Baik, marilah. Ya, mari kita lanjutkan dengan doa umat, Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dicintai Tuhan. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Allah Bapa yang Maha Baik, kami semua mengucap syukur atas proses pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 yang dapat kami lalui dengan baik. Dan kini kami masih Kau perkenankan memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Kami mohon berkat-Mu agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik seturut kehendak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Marilah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber semangat, anugerahkanlah semangat baru, kemauan, kemampuan, dan kegembiraan bagi kami, anak-anak-Mu yang siap memulai pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran baru 2021-2022 dengan terus-menerus menanamkan karakter cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, cerdas, jujur, toleransi, dan disiplin. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, dengan sabda karunia Roh Kudus-Mu, anugerahkanlah kesabaran, kebijaksanaan, kekuatan, kelemah lembutan,
bagi orang tua kami dan para guru yang masih Engkau berikan kepercayaan untuk mendampingi kami anak-anak dalam PJJ. Limpahkanlah selalu rahmat kesehatan dan kesejahteraan. Bukalah jalan bagi mereka agar dapat giat berusaha dan bekerja demi memperkokoh perekonomian keluarga agar tetap sehat, sejahtera, dan berkecukupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa, Raja dan penguasa seluruh umat manusia, bimbinglah para pemimpin negara kami agar tetap bersatu padu, sehat, dan giat memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Murah, ulurkanlah tangan kasih-Mu yang perkasa, lindungilah dan kuatkanlah bangsa kami dan seluruh dunia yang sedang ditimpa wabah pandemi COVID-19 yang sudah cukup lama ini, khususnya para dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan semua yang terlibat bersama untuk berjuang tak kenal lelah merawat dan melayani saudara-saudara yang terpapar COVID. Bagi mereka yang telah gugur di medan tugas, berilah damai abadi di surga mulia bagi mereka yang telah berpulang karena wabah pandemi ini. Kau terima dengan ampunan kasih-Mu. Bagi kami semua yang terus berjuang untuk tetap menjaga kesehatan, teguhkan iman kami dan harapan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua, siswa-siswi, dari anak-anak kami, sanak keluarga, dan sahabat kenalan yang dalam beberapa minggu ini dipanggil menghadap hadirat-Mu. Kami berdoa bagi Bapak Sinesius Giri Endradi, ayah dari Franciscus Kevin, kelas 82. Bapak Laurentius Juanda, ayah dari Theodosius Marvin, kelas 92. Bapak Ferry, adik dari Ibu Erna Kusbiyanti. Bapak Haryo Wikanadi, guru SMAK Unsur. Bapak Andi Subroto, ayah dari Andi Yosia, kelas 91. Bapak Harjo Suwito, ayah dari Bu Srigati. Dan juga bagi Bapak Petrus, suami dari Bu Titi, bagian keuangan di SDK Unsur 1. Ya Bapa, kiranya mereka semua Engkau terima untuk bersatu dalam kerajaan-Mu di surga. Dan anggota keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan iman. Dan kami memohon berkat dan kesembuhan dari-Mu Bapa bagi orang tua, juga anak-anak kami yang pada saat ini sedang sakit. Semoga oleh karena jamahan kasih-Mu, mereka dapat sehat dan pulih kembali. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan dan kami percayakan keluarga besar SMPK Untu Suropati ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu, agar selama masa pembelajaran 1 tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tertib, penuh kegembiraan, sesuai dengan visi misi sekolah, dan seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, kita hening sejenak, kita menyampaikan puji doa serta intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah, Guru yang bijaksana,
sudilah mendengarkan permohonan kami. Dampingilah dan tuntunlah kami semua yang terlibat dalam proses belajar mengajar anak-anak kami. Semoga kami semua dapat bekerja sama demi berhasilnya upaya pendidikan sepanjang tahun ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah anak-anak yang terkasih, kita satukan puji doa kita, syukur, pujian, dan kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Marilah kita menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Gak ada suaranya, suster. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Aduh, cepat. Marilah anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini kita bersama Bunda Maria
Halo Bunda. Berdoa untuk Yesus kalau manggil Bunda Maria manggil apa Pak ya? Bunda atau Mama? kita memohon melalui perantaraan Bunda Maria. Oh, udah besar ya Allah. Ya kenapa lagi nih Pak? Kenapa dulu? Oh, kereta. Ami, masa sekolah? Kita memohon rahmat kesembuhan bagi mereka Wow, baik. Sos. agar mendapat rahmat dan belas kasihan dari Tuhan. Enggak Pak Odi. Bisa sembuh. Darah gitu dulu ya. Kenapa? Dimohon kepada siswa untuk mute. Terus termohon kepada siswa untuk mute. Minta Pak Odi. Bunda Maria bisa dalam doa. Bisa. Azab itu. Ini kami apa harus murah? Meninggal supaya mendapatkan kebahagiaan di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita menutup ibadat kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas sabda-Mu yang tercurah melalui ibadat ini. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berdoa bersama dan semakin dekat dengan-Mu. Ya Allah, pimpinlah kami agar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau berikan untuk menyiapkan masa depan anak-anak kami. Ingatkanlah kami selalu bila kami lalai dalam menjalankan segala tugas yang Engkau percayakan kepada kami semua. Semoga apa yang kami perjuangkan di tahun ajaran ini dapat berjalan dengan baik, dapat kami lakukan dengan penuh semangat dalam memperjuangkan segala hal yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita memohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga, sanak saudara, orang-orang yang dikasihi, keluarga besar SMPK Untung Surapati, senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin. Marilah kita tutup dengan lagu penutup. Engkau gembalaku,
Baik, terima kasih anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu Guru, atas waktu dan kesempatan dalam kegiatan ibadat kita pada pagi hari ini.